Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Dalila dengan NIM A1B1191017. Saya di sini sebagai moderator kelompok 9 yang akan membahas materi tentang alur implikasi pragmatis dan strategi penguasaan implikatur percakapan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Dewi Kirana Sinapar dengan NIM A1B1191114. Yang kedua yaitu Riana Putri Wulandari dengan NIM A1B1191116. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi Kirana Sinapar. Alur implikasi pragmatis. Alur implikasi menunjukkan bagaimana hubungan antara makna tuturan yang disimbolkan dengan T yang berupa BL dan makna implikasi yang disimbolkan dengan IP. Alur itu bergerak dari P pada BL menuju P pada implikasi pragmatis yang menunjukkan IP melalui proses interpretasi. Ada 8 macam-macam alur implikasi pragmatis. Pertama, alur sebab-akibat, akibat-sebab, analogis, ironis, kebiasaan, normatif, geseran, dan sifat. Pertama, alur sebab-akibat. Alur sebab-akibat ialah alur implikasi pragmatis yang terbentuk dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna pada BL sebagai suatu sebab yang memunculkan makna pada implikasi pragmatis sebagai akibatnya. Contoh percakapan alur sebab akibat berikut ini. Situasinya yaitu sore hari itu Reli berada di kamarnya baru saja mandi. Ia sedang melap tubuhnya dengan handuk dan belum menggunakan baju pada waktu pintu depan berdering. Saat itu ibunya sedang berada di dapur dan tidak mengetahui bahwa Reli baru saja mandi dan masih belum mengenakan baju. Sedangkan Wugar berada sekamar dengan Reli, sedang membaca buku cerita. Mendengar bunyi bel itu, si ibu menyuruh anaknya membukakan pintu untuk tamu. Dengan menginformasikan fakta pada ibunya melalui IP1, Mbak Reli telanjang mah. Reli bertujuan menolak perintah ibunya. Satuan pragmatis SP yang digunakan adalah menginformasikan fakta, sedangkan implikasi pragmatisnya menolak perintah. Fakta bahwa Reli telanjang merupakan penyebab Bang Reli menolak membukakan pintu untuk tamu yang datang ke rumahnya. Makna implikasi Reli tidak mau membukakan pintu merupakan akibat dari makna Reli telanjang. Dengan kata lain, karena sedang telanjang, Reli tidak mau membukakan pintu. Karena implikasi itu ditarik sebagai akibat dari sebab yang ada pada BL-nya. Alur implikasi itu disebut alur sebab akibat. Yang kedua itu alur akibat sebab. Kebalikan alur sebab akibat adalah alur akibat sebab. Alur akibat sebab ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna BL sebagai akibat dan makna implikasi pragmatis sebagai sebab. Dan untuk contoh percakapan, dalam contoh ini terjadi di ruang depan antara bapak dan anak ketika si ayah asyik bersama dengan tamunya, sedangkan anak-anaknya asyik bermain. Karena hendak merokok, si ayah meminta tolong kepada anak-anaknya untuk mengambilkan asbak. Hanya saja perintah si ayah tidak jelas kepada siapa ditujukan, kepada Ika ataukah Asri, sehingga kedua anak itu memberikan respon serupa. SPIP dari nomor 3 dan 4 adalah menyuruh. Implikasi kedua IP itu menolak perintah meskipun tidak sama jangkauannya. Implikasi IP3 adalah menolak, yaitu Ika menolak perintah ayahnya dengan IP Ika tidak mau mengambilkan asbak. Akibatnya Ika lalu memakai SP menyuruh, yaitu menyuruh Asri untuk melakukan perintah ayahnya mengambilkan asbak yang disajikan dengan BL Dik Asri. Dengan demikian, BL itu muncul karena implikasi menolak, yaitu Ika tidak mau mengambilkan asbak. Sebagai faktor penyebab,
pada IP 4, Mbak Ika, implikasi menolak dapat ditafsirkan ganda. Penolakan dapat ditunjukkan kepada ayahnya atau kakaknya, atau keduanya. Unsur paralinguistik kurang memperjelas hal itu, berarti Asri dapat menolak perintah ayahnya, perintah kakaknya, atau perintah ayah dan kakaknya untuk mengambilkan asbak. SP menyuruh yang dilontarkan oleh Asri itu muncul karena Asri tidak mau mengambilkan asbak. Jadi, makanya pada BL merupakan fenomena akibat dari implikasi pragmatis, sehingga IP 4 pun seperti halnya IP 3 dapat digolongkan sebagai IP yang mengikuti alur akibat sebab. Yang ketiga yaitu alur analogis. Alur analogis ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang sejajar atau analogis sifatnya. Munculnya alur itu agaknya dilatari oleh cara berpikir analogis. Dan untuk contoh percakapan, dalam IP nomor 6, contoh IP yang beralur analogis. Pada IP itu, Ika menganalogikan dirinya dan ayahnya dengan ibunya dalam hal berangkat tidur malam. Pada IP ke-6, dalam percakapan, ia mengemukakan SP menginformasikan fakta ibunya sudah lama tidur dengan makna BL, Mama sudah lama tidur. Setelah Ika menyadari bahwa hari sudah cukup malam, Ika berpikir bahwa ayahnya dan dirinya yang biasa tidur bersama pada waktu demikian seharusnya sudah tidur seperti ibunya. Oleh karena itu, IP ke-6 berimplikasi pragmatis, Ika mengajak tidur ayahnya. Dan dalam percakapan ini terjadi di ruang tamu ketika si ayah sedang asik berdiskusi dengan teman seniman. Hari itu sudah pukul 21.30 dan biasanya Ika sudah tidur dengan ditemani ayahnya. Alur implikasi itu agak baik. N maupun T, yaitu Ika dan ayahnya, menggunakan cara berpikir analogis. Jika ibu sudah tidur, diri Ika dan ayahnya mestinya juga sudah tidur. Alur itu bergerak dari fenomena khusus, namanya. Yang keempat yaitu alur ironis. Alur ironis ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang bertentangan atau terbalik maknanya. Dan untuk contoh percakapan alur ironis yaitu percakapan antara bapak anak itu terjadi di kamar kecil atau kamar mandi yang lampu punya hanya satu terletak di lubang dinding perbatasan sehingga dapat menerangi kedua kamar kecil dan kamar mandi. Pada si waktu ayah masuk ke kamar mandi, Wugar sudah lebih dahulu ada di kamar kecil dan itu tidak diketahui oleh ayahnya. Tak kala keluar dari kamar mandi, padahal Wugar masih di kamar kecil, si ayah memencet tombol dan mematikan lampu itu. Karena merasa kegelapan, keluarlah IP nomor 8, matiin pa, dari Wugar dengan makna implikasi Wugar menyuruh ayahnya untuk menghidupkan lampu kamar tersebut. Dari contoh itu dapat diketahui bahwa P pada SP menyuruh, yaitu Wugar menyuruh ayahnya untuk mematikan lampu yang didukung oleh BL matiin. Berlawanan maknanya dengan P pada implikasi pragmatis menyuruh, yaitu Wugar menyuruh ayahnya untuk menghidupkan lampu. Karena penarikan implikasi berorientasi pada pertentangan makna alur implikasi demikian yang disebut dengan alur ironis. Yang kelima, alur kebiasaan. Alur kebiasaan ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dengan makna pada implikasi pragmatis melalui interpretasi yang didasarkan pada adat kebiasaan atau tradisi tertentu dalam suatu keluarga atau masyarakat. Dalam lingkungan tertentu, jika sesuatu terjadi, dapat diduga kemudian akan ada sesuatu lain yang muncul mengikutinya karena terkait oleh kebiasaan yang berlaku di lingkungan itu. Berikut contoh IP yang beralur kebiasaan. I. Tadi Pak Pos datang. SY. Mana? I. Di atas buku. SY.
Tolong ambilkan. Ai, Mbak Ika ngantuk. IP 10 menunjukkan adanya keterkaitan suatu kebiasaan dalam menginterpretasikan implikasi pragmatis. Kalau Pak Pos datang, biasanya ia membawa surat sehingga biasanya lalu ada surat di rumah. Dalam hal ini, ada surat di rumah Ika untuk ayahnya. Dalam percakapan 9, Pak Pos datang pagi pada waktu ayah Ika ada di kampus. Tatkala siang itu ayahnya datang, sambil tiduran Ika segera saja menyampaikan IP 10. Tadi Pak Pos datang. Dengan implikasi pragmatis menginformasikan fakta, ada surat untuk Bapak. SP IP 10, tadi Pak Pos datang, adalah menginformasikan fakta. Implikasi pragmatis IP itu juga menginformasikan fakta, yaitu Ika menginformasikan fakta kepada ayahnya bahwa ada surat untuk Bapak. Implikasi itu ditarik berdasarkan kebiasaan bahwa jika datang ke rumah, biasanya Pak Pos membawa surat untuk ayahnya. Masyarakat umumnya pun memahami bahwa kebiasaan Pak Pos adalah mengantarkan surat sebagai profesinya. Karena memahami IP anaknya, si ayah segera merespon dengan pertanyaan mana? Sebagai pertanyaan yang selengkapnya berbunyi, mana suratnya? Alur implikasi bagi IP yang ditarik melalui kebiasaan semacam itu disebut alur kebiasaan. Yang keenam, alur normatif. Alur normatif ialah alur implikasi yang terjadi oleh adanya hubungan antar makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis, dengan posisi makna pada implikasi pragmatis merupakan konsekuensi dari suatu norma yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat. Norma yang berlaku itu diacu oleh BL yang mendukung SP. BL pada dasarnya merupakan petunjuk bagi T yang mengacu kepada suatu ketentuan yang berlaku di dalam keluarga, masyarakat, ataupun daerah partisipan N dan T. Berikut contoh IP alur normatif. RI. Asri ngaji. Jam berapa sekarang? A. Ini malam minggu ya. Situasi ujarnya, IP 12, ini malam minggu ya, terjadi di rumah pada malam minggu pukul 18.02 saat biasanya Ika dan Asri sudah berangkat mengaji. Karena melihat anak-anak masih asyik bermain di rumah, si ibu segera menyuruh mereka berangkat mengaji dengan menggunakan IP yang SP-nya bertanya. Si ibu lupa kalau malam itu malam minggu. Terhadap perintah ibunya, Asri merespon dengan IP yang ber-SP menegaskan itu. Jawaban Asri bertujuan menolak perintah ibunya berdasarkan suatu norma dengan cara mengarahkan pikiran ibunya kepada norma yang menjadi alasan penolakan itu. Dengan jawaban itu, ibunya teringat pada norma yang telah disepakatkan masyarakat mereka bahwa malam minggu tidak ada pengajian. IP 12 mempunyai implikasi pragmatis menolak, yaitu Asri tidak mau berangkat mengaji. Agaknya, penolakan itu lebih ditekankan pada adanya norma yang berlaku, bukan penolakan yang sekadar menolak. Tidak mau berangkat mengaji dalam hal itu disebabkan memang tidak ada pengajian sebagai konsekuensi dari adanya norma, bukan karena alasan lain seperti hendak bermain atau malas. Karena interpretasi implikasi itu berorientasi pada norma, maka alur implikasi pragmatis itu disebut alur normatif. Yang ketujuh, alur geseran. Alur geseran ialah alur implikasi yang terjadi dari hubungan makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis. Yang keduanya masih berada dalam sebuah topik. Implikasi pragmatis suatu IP terjadi dengan adanya pergeseran saja. Pergeseran yang terjadi dapat berupa
pergeseran P atau pergeseran ilokusi tuturan. Contoh alur geseran ada pada IP 14 dalam percakapan 13, yakni percakapan antara bapak dan anak berikut ini. I. Obat nyamuknya masih ada ndak, Pak? SY. Ada di lemari. I. Mbak Ika ngantuk mau bobok. SY. Boboklah. Percakapan itu terjadi pada pukul 20.30 di ruang tamu. Ika sudah mengantuk dan hendak tidur. Ika memang biasanya tidur sekitar waktu itu dengan obat nyamuk terpasang. Ayah Ika sedang asik berbicara dengan teman-temannya sehingga lupa memasang obat nyamuk. Oleh karena itu, Ika mengucapkan IP 14, obat nyamuknya masih ada ndak, Pak? Dengan SP bertanya, tujuan IP itu, Ika menyuruh ayahnya memasang obat nyamuk. Tujuan yang menjadi implikasi IP itu masih berada dalam suatu topik dengan SP-nya, yaitu tentang obat nyamuk. Dari bentuk lingual sampai ke implikasi pragmatis, hanya mengalami pergeseran P dan ilokusi, yaitu dari Ika bertanya kepada ayahnya ada tidaknya obat nyamuk, bergeser ke Ika menyuruh ayahnya memasang obat nyamuk. Implikasi pragmatis diperoleh dengan melalui suatu pergeseran fenomena dalam sebuah topik, yaitu pergeseran proposisi dan ilokusi pada topik obat nyamuk. Karena terjadinya implikasi melalui pergeseran, maka alur implikasi IP semacam itu disebut alur geseran. Alur ini cukup banyak dijumpai pada IP anak usia SD. Yang kedelapan, alur sifat. Alur sifat ialah alur implikasi pragmatis IP yang terjadi dari hubungan antara makna pada BL dan makna pada implikasi pragmatis dengan posisi makna implikasi pragmatis merupakan salah satu sifat dari fenomena yang direferensi oleh BL-nya. BL yang mendukung SP juga menyajikan referensi suatu fenomena yang memiliki hakikat dan sifat tertentu. Implikasi pragmatis diperoleh dari sifat-sifat yang dikandung oleh fenomena itu. Dengan kata lain, implikasi itu membawa sifat dari fenomena yang diacu oleh BL, IP. BL yang menyajikan fenomena seperti itu lazim dikenal orang sebagai metafor. Dalam budaya Jawa, fenomena itu dikenal sebagai pepindan dan bebasan. Alur sifat dapat dijumpai pada IP 16 dalam percakapan 15. Percakapan antara bapak dan anak. Situasi ujarnya, percakapan ini terjadi malam hari ketika mereka santai berbincang-bincang di ruang depan. Ika dan Asri dalam banyak hal suka bersaing. Suatu ketika, Asri terpilih di sekolah untuk mewakili sekolahnya mengikuti lomba seni suara atau menyanyi. Menghadapi hal itu, Ika tak mau kalah. Ia pun menunjukkan kebolehannya dengan menyampaikan kembali prestasi yang pernah diraihnya sebelum itu. Ika melontarkan kalimat pertama yang berisi bahwa Ika pernah menjadi juara dalam suatu lomba, yakni menjuarai lomba makan kerupuk di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1994 lalu. Berikut contoh IP alur sifat. I. Mbak Ika pernah mendapat hadiah makan kerupuk di sekolah. A. Mbak Ika cangok nian ya, Pak? SY. Semuanya pintar. I. Suara dik Asri seperti gagak batuk ya, Pak? SY. Tidak, semua anak Bapak baik dan pintar. Ika tidak menyangka bahwa Asri, adiknya, akan memberikan respon negatif atas kalimatnya dengan mengatakan bahwa Ika cangok atau rakus.
Sudah tentu Ika kurang senang mendengar respon adiknya sehingga melontarkan IP16. Suara adik Asri seperti gagak batuk ya Pak, yang juga bersifat negatif dengan maksud untuk membalas pelecehan dari adiknya. Satuan pragmatis IP16 itu adalah bertanya dengan mengajukan fenomena suara gagak batuk kepada ayahnya untuk menggambarkan suara Asri. Sifat yang dikandung oleh suara gagak lazimnya ditafsirkan buruk oleh orang Jawa. Kalau ada bunyi gagak berterbangan di atas atau di sekitar rumah, biasanya dicurigai sebagai alamat buruk. Bunyi burung yang hitam seluruh tubuh dan bulunya itu menandakan akan ada lelayu, akan ada orang meninggal. Jadi suara gagak itu lalu didengar buruk dan sudah tentu akan lebih buruk lagi kalau gagaknya batuk. Implikasi IP16 yang dilontarkan Ika kepada ayahnya juga merupakan pelecehan suara adiknya, suara Asri buruk. Meskipun Ika tahu benar bahwa Asri telah menjuarai menyanyi di sekolah dan mewakili sekolahnya untuk mengikuti lomba di tingkat kota Madya Jambi. Dari uraian itu, kelihatan bahwa suara buruk Asri diambil dari sifat yang ada pada fenomena suara gagak batuk. Karena interpretasi implikasi berorientasi pada sifat dan bergerak dari sifat-sifat fenomena yang diacu oleh BL-nya, maka alur implikasi pragmatis itu disebut alur sifat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Riana Putri Wulandari. Materi selanjutnya, strategi penguasaan implikator percakapan. Strategi penguasaan IP anak ialah langkah-langkah, kegiatan, dan cara yang dilakukan oleh anak dalam usahanya agar dapat menguasai IP dengan baik. Yang dimaksud menguasai IP ialah kemampuan memahami IP yang ada pada T yang didengar dan kemampuan mewujudkan IP ke dalam T yang digunakan dalam percakapan untuk berkomunikasi. Secara dikotomis dapat dibedakan adanya dua macam langkah yang dilakukan oleh anak, yaitu langkah reseptif dan langkah produktif. Langkah reseptif ialah langkah anak menyimak untuk memahami IP yang dipakai oleh orang lain. Sedangkan langkah produktif ialah langkah yang dilakukan oleh anak untuk mencipta sehingga ia menghasilkan IP yang sudah terrepresentasikan dalam BL yang digunakan pada percakapannya dengan orang lain. Dalam strategi ini tidak digunakan pembagian dikotomis yang mengacu pada strategi reseptif dan produktif, karena untuk menarik garis pemisah keduanya tidak mudah di samping kurang memberikan deskripsi yang lebih rinci. Ada 4 macam strategi penguasaan IP oleh anak, yaitu strategi pelepasan, pengembangan ilokusi, penalaran, dan pembiasaan. Strategi pelepasan yang terjadi pada tuturan orang tua pada umumnya berjalan tahap demi tahap dalam suatu situasi ujar yang serupa atau yang mirip. Sedikit demi sedikit tuturan langsung berkurang kalimat, klausa, dan kata-katanya sampai akhirnya suatu tuturan tidak langsung memuat IP. Dengan memahami berbagai situasi ujarnya, tuturan yang muncul dengan muatan IP itu dapat dipahami dengan baik oleh anak. Strategi pengembangan ilokusi. Tuturan itu benar-benar sudah berkembang fungsinya dengan adanya penambahan ilokusi yang baru berupa menyuruh, yaitu Ugar menyuruh ayahnya mengambilkan nasi, yang menjadi implikasi pragmatis bagi tuturan itu. Baik anak maupun orang tuanya akhirnya menyadari dan menerima kehadiran ilokusi baru itu. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan telah terjadi semacam negosiasi ilokusi antara orang tua dan anaknya. Strategi pembiasaan. Kesepakatan dan pengetahuan itu memungkinkan anak untuk mampu menduga dan mengikuti berbagai fenomena yang akan terjadi. Menyusul suatu fenomena, dengan adanya kebiasaan diamati dan dilalui, anak memahami keberadaan aktivitas dan dalam dimensi bahasa, ruang, dan waktu dalam kehidupannya. Karena kebiasaan terjalin dalam komunikasi,
Kebiasaan merupakan masukan ganda, yakni masukan pengetahuan linguistik dan pengetahuan non-linguistik. Yang terakhir, strategi penalaran. Dengan memakai daya nalarnya, anak dapat menarik kesimpulan terhadap suatu keadaan atau suatu masalah yang sedang dihadapi berdasarkan berbagai macam fenomena yang telah dikuasai sebelumnya. Fenomena itu meliputi hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah pernah dialami, dilakukan, diamati, dibaca, dipikirkan, dan dirasakan, yang tersimpan dengan baik di dalam memori sehingga setiap saat dapat siap untuk digunakan. Strategi penalaran sudah tergambar bahwa penguasaan IP oleh anak dapat dilakukan melalui sekurang-kurangnya 4 macam strategi penguasaan IP, yaitu strategi pelepasan, pengembangan lokasi, pembiasan, dan penalaran. Berbagai alur implikasi telah disajikan mendahului uraian ini yang berupa 8 alur implikasi pragmatis IP dapat menunjang strategi penguasaan IP anak. Alur IP merupakan salah satu aspek IP yang perlu diungkapkan agar tuturan yang berimplikasi pragmatis itu dapat dipahami dengan baik. Memahami alur implikasi IP juga berarti memahami jalan pikir penutur agar percakapan lebih komunikatif dan tujuan melakukan percakapan pun dapat tercapai.